Lu miskin karena lu bodoh. Timothy Ronald. Nggak tahu kenapa ya, gue bukan pemain Bitcoin dan kripto, tapi gue sering mendengar ocehan dari Timothy Ronald. Terlepas banyak perbedaan, tapi menurut gue omongan dia banyak yang relate sebenarnya terhadap kehidupan, utamanya Gen Z. Yang persoalannya sekarang, penyumbang terbesar pengangguran di era sekarang di Indonesia adalah Gen Z. Apakah sepenuhnya salah pemerintah? Menurut gue enggak. Faktanya apa? Bahwa kebetulan gue kerja di bidang finance dan kita sering buka lowongan pekerjaan dan tak luput pasti Gen Z berapa kali diterima, dan ketika kita melihat kinerja mereka itu jauh dari ekspektasi perusahaan ya. Jangankan perusahaan, rekan kerja kita sebagai rekan kerja jauh ya, bahwa inisiatifnya kurang, terus juga semangat kerjanya nggak ada gitu ya, terus rasa ingin tahunya nggak ada, sense of belongnya nggak ada gitu, kebanyakan seperti itu ya Gen Z. Dan inilah yang membuat mereka itu banyak nganggur ya, karena nggak ada sisi kerja keras, nggak ada jiwa petarung dalam diri mereka. Mereka terus terkungkung dalam jiwa imajinasi menjadi miliarder, menjadi kaya dengan cara yang instan, ya, seperti menjadi uh, selebgram, menjadi youtuber, ya, menjadi afiliator atau menjadi uh, pemain saham dan sebagainya, kayaknya, atau menjadi pro player games gitu ya. Rasa-rasanya mereka itu terobsesi di bidang itu, sehingga pekerjaan yang konvensional ya mereka itu tidak terlalu menarik ke sana ya. Makanya mereka itu tidak banyak dibutuhkan di perusahaan Indonesia. Inilah yang menunjang pengangguran itu sendiri. Makanya mereka kurang paham bahwa proses untuk menjadi sukses itu kan sebenarnya panjang ya. Tidak harus milih-milih pekerjaan, tapi juga jangan asal kerja gitu. Nah, nggak apa-apa kerja di perusahaan yang biasa aja mungkin dari segi gaji ya, tapi minimal ngambil pengalaman di sana. Dan yang terpenting adalah jangan terlalu lama. Ambil ilmunya, ambil pengalamannya, habis itu cabut, cari lagi ya, improve lagi. Cari lagi yang lebih baik gitu. Jangan langsung berharap habis lulus ya, jangan langsung berharap kerja di perusahaan yang go public ya, perusahaan yang bisa hire lu maksimal mungkin, jangan ya. Hidup itu perlu proses kadang-kadang. Kalau lu gak punya privilege ya lu harus hargai proses itu ya. Kerja mulai dari nol gitu. Terus yang kedua yang ada hubungannya dengan Timothy Ronald adalah kalau lu mau kaya, kalau lu mau survive, kalau lu mau uji mentality lu ya lu harus bunuh orang tua lu gitu. Artinya apa? Kalau lu masih hidup di ketiak orang tua bahwa orang tua lu mampu, berarti lu hanya bisa manja gitu ya. Jadi lu nggak bisa lagi melakukan sesuatu, baik itu tindakan low risk ya, high risk atau very high risk gitu, dan lu akan seenak jidat melakukan tindakan apapun itu karena lu masih berharap ya ada orang tua gue ini kalau gue bangkrut, kalau bisnis gue nggak jalan, planning gue nggak jalan, masih ada orang tua gue ini gitu ya. Jadi mentality itu yang membuat menggampangkan sesuatu gitu. Makanya beda kalau orang yang memang nggak punya orang tua atau punya orang tua tapi orang tuanya miskin, biasanya mereka dalam melakukan sebuah tindakan itu penuh dengan pertimbangan. Ya pertimbangan apa? Ya low risk, high risk, atau very high risk. Karena kalau dia mengambil tindakan yang very high risk, otomatis ya resiko untuk dia miskin itu kembali miskin gede gitu ya.
Nah, makanya boleh ngambil planning yang very high risk, tapi juga harus diimbangi dengan persiapan yang matang ya. Harus diimbangi dengan knowledge, ilmu pengetahuan yang matang sehingga potensi untuk bangkrut ya kecil gitu. Nah, sebenarnya gue tidak bermaksud menggurui dalam hal ini, tapi gue hanya salut dan hanya merasa diberkati oleh omongan pahit ketir dari Timothy Ronald. Dan sepertinya mudah-mudahan omongan-omongan ini menjadikan gue lebih baik lagi. Tidak harus menjadi pemain kripto, Bitcoin, saham ya, tapi minimal omongan dia, bacotan dia itu bermanfaat untuk pekerjaan gue, untuk karir gue, untuk apapun yang gue kerjakan bisa maju semangat gue. Bagaimana menurut kalian? Pandangan kalian terhadap Timothy Ronald?